Waduh, ampun Pak, as-sunnah auraba. Jangan laporkan saya, jangan adukan saya ke Ustadzmu Farhan Abu Hurairah itu. Ampun ya Pak, ampun takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, yang setuju ataupun yang tidak, pokoknya semuanya dimanapun berada, siapapun Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ketika saya membongkar kebohongan, kedustaan dari Ustadz Wahabi yang bernama Badrus Salam LC atas nama Imam Nawawi rahimahullah, waktu itu Pak Badrus Salam LC ini ditanya oleh jamaahnya bagaimana hukumnya melafatkan niat. Lalu jawaban dari Pak Ustadz ini, Pak LC ini menyatakan dengan tegas bahwa yang pertama kali mensunnahkan melafatkan niat adalah Abi Abdillah Az-Zubairi, seorang ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i. Katanya dia membuat ibarat, katanya ibarat ini, cek ibarat ini terdapat dalam kitab Majmu' wa ba'du ashabina mayyara bistihbabit talaffudhi bin niyat wa laysa bisyai'. Katanya bahwa sebagian ashab kami, yakni Abi Abdillah Az-Zubairi, menyatakan sunnah melafatkan niat, dan pendapat ini tidak ada apa-apanya. Begitu penjelasannya Pak Badrus Salam LC ini. Dan pendapat Abi Abdillah Az-Zubairi ditentang oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya, katanya. Wa hadza ghalatun ala qailihi. Salah pendapat ini. Karena yang benar tidak disunnahkan talafud bin niyat. Setelah saya bongkar, ternyata Pak Zainal Abidin ini berbohong, membodohi jamaahnya. Imam Nawawi rahimahullah sendiri itu malah mensunnahkan talafud bin niyat. Sementara ibarat yang dibuat-buat yang katanya ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'i yang mensunnahkan talafud bin niyat, Abi Abdillah Az-Zubairi ini yang ditentang oleh Imam Nawawi, katanya itu di dalam kitab Majmu'. Ternyata setelah saya selidiki, saya cek keberadaannya di dalam kitab Majmu', bukan begitu. Karena yang ditentang oleh Imam Nawawi adalah pendapat Abdillah Az-Zubairi, memang Abdillah Az-Zubairi, tapi yang ditentang karena Abi Abdillah Az-Zubairi menyatakan tidak cukup kalau hanya niat di dalam hati. Jadi harus digabung antara niat di dalam hati dengan ucapan atau talafut melalui lisan ini. Orang yang hanya sholat atau wudhu atau apapun, ketika hanya niat di dalam hatinya tanpa ada lafaz di mulutnya, di lisannya, maka ini dianggap tidak cukup alias tidak sah, kan? Itu yang benar, bukan mensunnahkan, bukan ulama yang mensunnahkan talafud bin niyat yang disalahkan oleh Imam Nawawi, tapi Abi Abdullah Az-Zubairi ini yang ditentang oleh Imam Nawawi karena mewajibkan talafud bin niyat bersamaan dengan niat di dalam hati. Termasuk Anda juga Pak Farhan Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Imam Nawawi menyalahkan orang yang talafud bin niyat. Anda juga Pak Farhan Abu Hurairah. Yang kedua, Zainal Abidin ini menjelaskan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, Pak Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bid'ah, katanya di dalam kitabnya Fathul Bari, masalah imsakiyah. Imsakiyah yang ada di Indonesia ini katanya dibid'ahkan, dianggap bid'ah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kenyataannya saya bongkar di situ, di kitabnya Imam Ibnu Hajar sendiri malah itu adalah sunnah jeda setelah sahur sampai menunggu sholat subuh dilaksanakan, itu ada jeda. Yang ini di Indonesia dikenal dengan imsak. Kemudian masalah mengusap wajah setelah berdoa dan setelah sholat, kata Pak Zainal Abidin juga ini adalah dibid'ahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ternyata saya bahas di sana, saya bongkar di sana, kenyataannya tidak kok. Imam Nawawi rahimahullah tidak pernah membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa,
dan juga setelah sholat. Bahkan saya buktikan di kitab beliau sendiri, kitab Majmu' dan kitab Al-Adhkar, ternyata Imam Nawawi malah menjelaskan bahwa termasuk adabnya doa ini adalah mengusap wajah setelahnya berdoa. Dan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika idza qada sholatahu ya, au kama qala, ketika Rasulullah itu sudah selesai sholat, kemudian mengusap dahi beliau, mengusap wajahlah beliau. Nah, ada yang melaporkan saya sunnah ghuraba ke Farhan Abu Furaihan, mengadukan saya, suruh saya luruskan ini. Oke lah begini. Kebetulan Anda, Pak, kebetulan Anda tag Ustadz Anda Abu Farhan Abu Furaihan itu. Memang dari dulu saya ingin agar Ustadz Wahabi itu mau membuktikan tuduhan-tuduhan kami dari awal. Alhamdulillah, jika memang Anda itu mau mengadukan kami terhadap Farhan Abu Furaihan dan Farhan Abu Furaihan itu mau membuktikannya bahwa apa yang ia sampaikan sendiri, bahkan tentang talafut biniat yang katanya disalahkan oleh Imam Nawawi dan Badrus Salam LC itu ya, jika bisa membuktikan semuanya itu, Pak, saya siap untuk menjadi murid mereka itu. Ya, konsekuensinya murid itu ya terserah gurunya. Artinya, saya ini siap menjadi murid dan siap mengabdi terhadap Farhan Abu Furaihan itu. Jika dia bisa membuktikannya, sampaikan salam saya ya Pak As-Sunnah Al-Ghuraba. Jadi kami para YouTuber Aswaja selama ini membongkar kesalahan mereka, yang mulut mereka dengan gampang seenaknya mencatut nama imam-imam, nama ulama, bahwa ini katanya membid'ahkan, ini katanya membid'ahkan. Setelah dicek dan ditelusuri sendiri di dalam kitab-kitab mereka, ternyata tak pernah, Pak. Sekalian bilang lagi bahwa Abu Haidar As-Sundawi itu juga berbohong atas nama Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini mengingkari keras orang yang baca Quran di kuburan. Ayo kita sama-sama cek, Pak. Syukur-syukur kalau begini, daripada hanya saling beraninya di kolom komentar. Apa itu kayak anak kecil? Pak Farhan kalau orang Aceh, saya orang Madura. Jika Pak Farhan memang siap membuktikan apa tuduhan kami, jika ingin menganggap tuduhan kami itu salah, dan Pak Farhan siap membuktikan kebenarannya dengan membawa referensinya, ayo kita bisa diskusi live, atau sama-sama kita Pak. Kalau di tengah, tapi Anda kan orang Aceh ya? Kalau tidak salah Anda orang Aceh. Kalau memang orang Aceh, ayo kita ketemu di tengah-tengah, misalnya di Jakarta atau di mana, di dekat-dekat bandara. Tidak apa-apa kan Pak? Ayo kita ketemuan di sana sambil ngopi, kita buka-buka kitab. Siapa yang salah? Jika saya ternyata menuduh sembarangan Ustadz Wahabi ini, menuduh Anda sendiri, Pak Farhan Abu Furaihan, Zainal Abidin, terus Abu Haidar Al-Sundawi, Badrus Salam RC, kami katakan dusta itu kan. Ketika Anda bisa membuktikan kebenaran ucapan mereka, Pak Farhan, saya siap, terserah Anda mau diapakan. Saya siap akan menjadi murid Anda, dan saya akan berguru kepada Anda. Dan mulai detik itu, saya akan menjadi pembela ustadz sunnah, katanya. Oke? Gimana Pak Farhan? As-Sunnah Al-Ghuraba, siap kan dia? Oke, harus siap dong. Sampaikan ini kepada mereka.